Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang sekarang telah memasuki kelas 11. Selamat, kalian telah menempuh dan menyelesaikan kelas 10 dengan lancar, sehingga kini kalian berada di kelas 11. Untuk video ini, kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dimulai dari bab 1 mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ini adalah video pertama dari bab 1, akan membahas subbab konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelum ke materi, kita akan lihat dulu kompetensi dasar dari video dan pembelajaran kali ini. Ada 4 KD. KD 1 berkaitan dengan sikap spiritual, KD 2 berkaitan dengan sikap sosial, KD 3 ini berkaitan dengan kompetensi pengetahuan, dan KD 4 berkaitan dengan kompetensi keterampilan. Dari KD ini, maka indikator pencapaian untuk materi kali ini adalah bisa kalian baca sendiri, ada 4. Yang termasuk dalam kompetensi pengetahuan adalah menjelaskan makna hak asasi manusia. Diharapkan setelah melihat video ini, kalian bisa menjelaskan makna hak asasi manusia. Mari kita mulai dari yang pertama. Makna hak asasi manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 99. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kalau kita lihat, hak asasi manusia mengandung dua makna. James Patterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian tersebut, maka pada hakikatnya terdapat dua makna. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal, budi, dan berperikemanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Berikutnya, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama adalah hakiki, artinya hak asasi merupakan umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Kedua adalah universal, artinya hak
asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah membahas hak asasi manusia. Sekarang kita bahas kewajiban asasi manusia. Selain mendapatkan hak, setiap orang juga mempunyai kewajiban. Kalian tentu juga mempunyai kewajiban. Sebagai seorang anak, kalian harus melaksanakan perintah orang tua. Misalnya, membantu membersihkan lingkungan rumah. Sebagai seorang pelajar, kalian dituntut untuk mematuhi tata tertib sekolah. Misalnya, melaksanakan tugas piket kebersihan. Sebagai anggota masyarakat, kalian juga harus mentaati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Begitu pula sebagai warga negara, kalian juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan semua ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, membayar pajak. Nah, itulah kewajiban. Sekarang, kewajiban asasi. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi, ada hak asasi manusia, ternyata juga ada kewajiban asasi. Keduanya memiliki hubungan kausalitas. Apa maksudnya? Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang yang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah ia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Dari hak-hak itu akan muncul kewajiban-kewajiban. Akan tetapi, seiring terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi pada kenyataannya
Banyak warga negara yang merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Sehingga bisa dikatakan hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan jika mendapatkan hak yang baik, yang layak, maka juga harus melaksanakan kewajiban sebagai seorang warga negara yang baik juga. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Di video yang ada pertanyaan atau yang harus didiskusikan, silakan kalian diskusikan di kelompok kelas masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.